Lemdiklat Polri mengajarkan, melatih, dan mengembangkan Police Science pada STIKPTIK. Untuk apa ilmu kepolisian bagi Polri? Polisi dapat dilihat sebagai petugas, fungsi, institusi. Polisi bekerja dalam pemolisian pada ranah birokrasi dan masyarakat. Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup dan kehidupannya untuk bertahan dan tumbuh berkembang memerlukan adanya produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Maslow, kebutuhan manusia mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi. Hidup dan kehidupan penuh dengan tantangan, hambatan, dan ancaman yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas. Ancaman bagi hidup dan kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara setidaknya faktor alam, faktor manusia, faktor infrastruktur, sistem dan teknologi, dan sebagainya. Polisi dalam pemolisiannya di Indonesia menjaga sistem nasional agar keamanan dalam negeri, agar negara mampu berdaulat, berdaya tahan, dan berdaya tangkal serta berdaya saing. Polisi dalam pemolisiannya diharapkan mampu sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, pejuang kemanusiaan. Polisi dalam pemolisiannya menunjukkan kinerjanya yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka diperlukan education, training, and coaching yang berbasis pada suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kepolisian yang mengacu pemikiran Profes Marsudi Suparlan maupun Bailey. Sebagai ilmu antar bidang yang dapat dikembangkan dalam berbagai pendekatannya, mempelajari dan mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial, penegakan hukum dan keadilan, kejahatan dan penanganannya, polisi dan pemolisiannya, isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian. Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara filosofis. Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistemologi, ontologi, metodologi, maupun aksiologi, geopolitik, dan geostrategis. Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial. Yuridis, pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Globalisasi dan modernisasi. Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat. Akademis, pengembangan ilmu kepolisian dapat dikembangkan berbagai strata keilmuan S1, S2, dan S3. Pengembangan kepemimpinan dan manajerial, kompetensi khusus dan fungsional, cyber, forensik untuk hal-hal yang bersifat extraordinary. Pragmatis, ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi, keselamatan, safety, contoh, safety driving center, keamanan, private security, industrial security, public security, cyber security, maupun forensic security. Pengembangan pola pengajarannya melalui fakultas, polisi dan pemolisian, manajemen keamanan, manajemen keselamatan, intelijen, hukum dan penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, forensik, siber dan teknologi kepolisian, kajian konflik sosial, kajian terorisme, kajian kejahatan luar biasa, teknologi kepolisian. Kurikulum dan pengajarannya dapat dikategorikan sebagai berikut: pengajaran dasar ilmu kepolisian, filsafat ilmu pengetahuan, etika publik, metodologi penelitian, pengajaran pokok ilmu kepolisian, ilmu sosial, ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan, ilmu kriminologi, ilmu administrasi dan operasionalnya, ilmu teknologi informasi, hubungan antar suku bangsa, konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, ilmu humaniora, kapita selecta yang berkaitan dengan isu-isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, pertahanan. Membangun pendukung pengembangan ilmu kepolisian melalui Pusat Penelitian dan Pengkajian, lembaga-lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian, forum atau asosiasi dosen pengajar, alumni, maupun pemerhati ilmu kepolisian, penerbitan buku, jurnal ilmiah, laboratorium sosial,
Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain Safety Driving Center, Security Training Center, Sekolah Penyidik, Pendidikan Ilmu Kepolisian level D1 dan D3, kursus-kursus singkat, pelatihan-pelatihan bagi master trainer dan trainer, dosen yang memiliki integritas dan kualitas sebagai peneliti, penulis, guru, dan ikon akademik, pengembangan smart policing yang mencakup conventional policing, electronic policing, dan forensic policing, pemberdayaan media melalui manajer media maupun intelijen media. Poin tersebut bisa terus dikembangkan secara dinamis dan terbuka, yang diperlukan adanya critical thinking. Ilmu kepolisian di era digital, revolusi industri 4.0 menuju pada society 5.0, berupaya mengatasi pemenuhan kebutuhan bagi bangsa beradab yang terus meningkat kualitas hidupnya. Model pemolisian yang mungkin dikembangkan adalah model smart policing. Point-point smart policing mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian, policing, siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional, bahkan global, mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik secara prima dalam one-stop service. Prediktif, proaktif, dan problem solving. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergensi maupun kontingensi. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Pembelajaran ilmu kepolisian berbasis pada literasi polisi dan pemolisiannya untuk menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan perjuangan bagi kemanusiaan. Memaknai peradaban yang begitu kompleks, namun setidaknya dapat dipahami dengan memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia. Hubungan polisi dengan peradaban melalui pemolisiannya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia. Polisi dan pemolisiannya menegakkan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga, dan merawat peradaban. Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontraproduktif. Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga, dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya. Dapat dikatakan semakin beradab. Bagaimana membangun peradaban dalam pemolisian? Dengan membangun literasi. Literasi pilar peradaban. Literasi yang cukup atau memadai, maka akan ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan, dan sebagai polisi, pemolisiannya menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Demikian juga sebaliknya. Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, maupun peradaban. Pendidikan menjadi dasar membangun literasi melalui olah jiwa, olah rasa, olahraga, sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab, dan disiplin bagi keutamaannya. Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya. Literasi dapat dimulai dari lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni, referensi yang memadai, manajemen media yang menjadi wadah bagi produk-produknya, guru, pendidik, dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah, sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Program-program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban, pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya bagi kebaikan, kebenaran, perbaikan, pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Menjaga, merawat nilai-nilai luhur bangsa dan kebhinekaannya, mampu menjadikan ikon atau simbol kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya,
maupun infrastruktur dan teknologinya. STI KPTIK selain mengembangkan ilmu kepolisian, juga menyiapkan bagi pemimpin dan kepemimpinan di masa depan. Keutamaan pada pemimpin dan kepemimpinannya ada pada kebijakannya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun sumber daya manusia yang menjadi aset utama bangsa, produk karya yang kreatif, inovatif, dan berkualitas, membangun dan terus meningkatkan step pelayanan publik yang prima, membangun budaya patuh hukum, memberdayakan semua sumber daya semaksimal mungkin secara efektif dan efisien. Sistem edukasi training dikembangkan dalam berbagai coaching, memberdayakan media IT dalam sistem online yang berbasis elektronik, membangun dan menata keteraturan sosial, membangun sistem reward and punishment yang fair dan sesuai standar, membangun birokrasi yang rasional, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, transparan dan akuntabel, membangun sistem pelayanan satu pintu one-stop service, mendukung clean and good governance dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, membangun dan mengimplementasikan supremasi hukum, mengembangkan olah jiwa, olah rasa, dan olahraga di semua lini. 10 poin akuntabilitas profesi. Moral, niat baik dan benar. Hukum, secara hukum benar, tidak melanggar. Secara administrasi benar, tidak melanggar. Fungsional, sesuai SOP. Berdampak penguatan institusi, menunjukkan inisiatif anti korupsi. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima. Visioner, proaktif dan problem solving. Dinamis dan dialogis. Secara sosial, menunjukkan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Ilmu kepolisian yang berbasis literasi dalam pembelajarannya diharapkan mampu menyiapkan polisi dalam pemolisiannya sebagai petugas, sebagai fungsi, maupun institusi yang keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban mampu menunjukkan kualitas, profesionalismenya, kecerdasannya, kesadarannya, dan modernitasnya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan dalam keteraturan sosial yang ditunjukkan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan yang berkualitas prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ini diterapkan pada private security, industrial security, public security, ecological security, cyber security, forensic security,